TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Kuasa hukum Teddy Cokro Saputro, Genesius Anugrah, mengaku mendapatkan pencerahan dari keterangan saksi ahli. Menurutnya, dari keterangan saksi yang diperoleh informasi bahwa kerugian negara tidak serta-merta disebabkan perusahaan atau persero. Genesius menambahkan bahwa ada beberapa tahapan-tahapan yang dilalui, terutama good governance, sehingga hal itu tidak langsung kepada kerugian negara. Oleh karena itu, dari keterangan saksi ahli tersebut, dia optimis dapat meringankan kliennya. Memberikan kesempatan kepada penuntut untuk pembuktian adalah untuk ahli, namun demikian atas permintaan dari penasihat hukum saudara telah ditambahkan panggilan untuk saksi yang lain. Untuk itu silakan saudara duduk samping penasihat hukum, silakan. Saksi tadi saudara jelaskan bahwa tidak mengenal terdakwa ya. Tidak mengenal terdakwa. Tidak mengenal, ya. Betul. Terus saudara kenal dengan saudara Beni Cokro? Mengetahui ya, tapi kenal tidak, Pak. Tidak kenal. Saudara pernah bertemu dengan saudara Beni? Pernah waktu itu minta tanda tangan terkait dengan pernyataan akan menambah aset, Pak. Itu. Terkait mengenai aset ya. Ya. Terus apakah saudara tahu hubungan antara terdakwa dengan Beni Cokro? Bagaimana, Pak? Ulangi. Hubungan antara terdakwa sama Beni Cokro Saputro dengan terdakwa? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali? Tidak tahu. Pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, saudara tidak disampaikan ada hubungan antara keduanya? Saya tidak diinformasikan, Pak. Tidak diinformasikan? Tidak diinformasikan. Oke. Nah, tadi saudara katakan kaitan mengenai aset ya. Apa yang saudara ketahui tentang pelepasan aset itu? Begini, Pak. Jadi pada waktu itu PT Asabri berusaha menyelesaikan. Sebentar, itu mic-nya hidup, Pak. Oh, baik. Pengembangan usaha, benar demikian ya. Benar. Di dalam BAP saudara, kami tidak melihat adanya CV singkat soal saudara. Boleh saya tahu, saat ini saudara menjabat sebagai apa? Saat ini, Pak, Betul? Kepala Cabang PT Asabri Persero Denpasar. Kacap di Denpasar. Baik. Berarti selama saudara menjadi kadif pengembangan usaha, boleh kami tahu apa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai kadif pengembangan usaha? Karena di Asabri ternyata ada juga kadif untuk bidang investasi. Ya. Benar demikian ya? Ya. Apa perbedaannya, silakan saudara. Di pengembangan usaha dulu, Pak ya. Kalau untuk kadif investasi kami ya tahu sekilas saja. Jadi di pengembangan usaha itu tugas pokoknya adalah investasi alternatif lain dan investasi atau optimalisasi aset. Jadi yang investasi di divisi pengembangan usaha, Pak, tidak ada di kami, Pak. Baik, cukup sampai di situ saudara. Baik. Yang saya mau tanyakan saudara, saudara tadi mengatakan tidak kenal Beni Cokro, hanya tahu saja. Ya. Benar ya? Lalu yang saya juga mau tanyakan saudara, soal dalam BAP saudara, saudara ada menjelaskan soal hal-hal yang terkait investasi. Ya. Soal adanya pembelian saham, MYRX, Rimo di situ. Saudara tahu latar belakang itu? Tidak mengetahui, Pak. Tidak tahu karena saudara fokus pada Ya, itu lebih aset. tepat di divisi investasi, Pak. Baik. Baik. Saudara kenal dengan terdakwa? Pak Teddy. Betul. Tidak kenal. Tidak kenal. Jadi saudara tidak tahu hubungan antara saudara Beni dengan Teddy, betul ya? Tidak tahu, Pak. Dari kami cukup yang mulia, terima kasih. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa Teddy Cokro Saputro. Sidang yang digelar Rabu 8 Juni 2022 dengan agenda menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli yang diajukan jaksa penuntut umum. Saksi fakta yang dihadirkan seorang pejabat PT Asabri,
sementara saksi ahli seorang pakar keuangan negara. Dalam kesaksiannya, pejabat Asabri tersebut mengaku tidak mengenal terdakwa Teddy Cokro Saputro, sementara saksi ahli dalam keterangannya mengungkapkan tentang keuangan negara. Ya, agendanya adalah pemeriksaan saksi fakta. Tadi hanya satu yang hadir, juga ada ahli. Ahlinya tuh ahli keuangan negara. Jadi yang dijelaskan adalah soal, kalau dari ahli, yang paling penting adalah soal bahwa kerugian negara tidak sifatnya serta-merta kerugian perseroan, maksudnya tidak serta-merta langsung jadi kerugian negara. Karena di situ ada beberapa tahapan-tahapan yang mesti dilalui, terutama good corporate governance, sehingga itu nggak langsung dikategorikan kerugian negara. Jadi kami optimis di situ. Pendapat ahli tadi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum justru meringankan klien kita. Ya betul, terutama juga soal keuangan negara itu tidak langsung serta-merta ada yang namanya BUMN itu tunduk dan patuh pada aturannya sendiri. Jadi tidak langsung dia jadi keuangan kerugian negara, itu tidak begitu. Jadi banyak hal yang dia nggak tahu lah gitu loh. Jadi ya kami juga nggak banyak hal yang kami tanyakan lah dari saksi faktanya. Ya, dia nggak kenal dengan saudara terdakwa ya, dengan Teddy. Jadi gini, soal tanggapan pertama saya harus jelasin dulu soal kerugian negara. Jadi hal dalam kerugian negara itu nggak langsung hal jadi kerugian negara. Karena apa? Sebabnya ada yang nama disebut kerugian perseroan. Jadi maupun BUMN itu ada undang-undang tunduk pada undang-undang persero, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang BUMN serta beberapa undang-undang lain. Tapi pada intinya itu nggak serta-merta jadi kerugian negara, tapi sifatnya adalah kerugian perseroan. Jadi dari situ maka tadi juga saudara Teddy juga menanyakan langsung terdakwa, jadi apakah itu langsung kategorinya kerugian negara? Jawabnya tidak langsung gitu loh. Jadi ya ada beberapa tahapan-tahapan, dan pada fakta persidangan itu disampaikan bahwa tahapan-tahapan untuk dapat dinilai sebagai kerugian negara itu kecil sekali. Kenapa? Karena sudah berbagai tahapan, bisa dilihat berbagai investasinya gitu loh, bahwa itu investasi yang sebetulnya baik, menguntungkan. Hanya ada satu momen di mana itu jadi rugi, itu terus dibikinnya jadi langsung bikinnya konsepnya kerugian negara. Ya itu makanya tadi kita tanyakan ya, apakah itu kalau dananya sifatnya dana anggota gitu loh, langsung jadi sifatnya kok kerugian negara, dari mana bisa langsung dikategorikan sumbernya jadi kerugian negara. Padahal itu asal muasalnya bukan uang kerugian negara, tapi ada uang yang sifatnya itu adalah uang bulanan gitu loh, yang dari para anggota. Jadi ya secara logika saya tidak merasa bahwa itu adalah kerugian negara karena bukan dikeluarkan dari uang negara. Iya betul, kami optimis ini hanya kerugian perseroan, ini murni bisnis. Jadi ini konsepnya bukan pada tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Ya murni bisnis, dealing bisnis pada umumnya lazimnya seperti antara swasta dengan BUMN gitu. Jadi kami yakin ini justru dengan keahlian yang diberikan tadi, kami justru optimis bahwa soal TPK, TPPU itu saya bisa sampaikan tidak ada. Iya betul, kerugian bisnis. Ke depan ya tadi kita berharap juga kalau misalnya jaksa ada saksi mahkota itu silakan dihadirkan kembali. Kalaupun tidak ada silakan dibacakan BAP-nya. Terus tadi juga disampaikan akan ada ahli. Nah kami juga mau menantikan ahli dari BPK ini karena kami mau tahu soal kerugian negara, karena kerugian negara itu sifatnya harus fixed amount, bukan yang sifatnya unrealized losses. Jadi yang dikira-kira kapan, karena ya gimana investasi kok bisa kerugian negara tuh dikira-kira gitu. Padahal sifatnya investasi kan adalah fluktuatif di situ. Jadi kita juga nantikan semoga minggu depan ada ahli BPK yang hadir.